Elara adalah sebuah desa yang terletak di antara perbukitan, bermandikan hangatnya sinar matahari. Tapi langit di atas Elara lah yang benar-benar istimewa. Berkilauan dengan berbagai warna, selalu berubah, selalu ajaib. Penduduk desa percaya langit itu menyimpan rahasia dunia menakjubkan di baliknya. Di antara penduduk desa ada seorang anak laki-laki bernama Mika. Mika adalah anak yang penuh rasa ingin tahu dan suka berpetualang, selalu tertarik pada misteri yang tersembunyi di balik langit warna-warni di atas desanya. Dia sering berbaring di rumput, mata tertuju pada awan yang berputar-putar, tenggelam dalam dunia imajinasinya sendiri. Setiap malam Mika akan menatap langit sebelum tidur. Rasanya berbeda di malam hari, hidup dengan bisikan dan desahan. Mika akan menajamkan telinganya, mencoba menguraikan musik yang aneh dan indah itu. Suatu malam, bisikan itu semakin keras. Mika merasakan tarikan aneh ke arah jendelanya. Seolah-olah langit itu sendiri memanggilnya, mengisyaratkannya untuk mendekat. Dia merasakan gelombang kegembiraan bercampur dengan sedikit rasa takut, tetapi daya pikat hal yang tidak diketahui terlalu kuat untuk ditolak. Dia harus melihat keajaiban apa yang menantinya. Dia harus menjawab panggilan langit ajaib. Malam demi malam Mika mendengar bisikan dalam mimpinya. Bisikan itu lembut dan campur aduk, penuh dengan tawa dan isak tangis. Dia tidak mengerti kata-katanya, tetapi bisikan itu menarik hatinya. Namun satu suara terdengar jelas. Suara itu memanggil namanya, Mika, Mika. Suara itu menenangkan namun penuh dengan urgensi. Mika merasakan hubungan dengan suara ini, rasa tanggung jawab. Didorong oleh suara itu, Mika naik ke atap rumahnya. Langit ajaib tampak lebih dekat dari sebelumnya. Bisikan-bisikan itu sepertinya mengalir dari awan yang berputar-putar, membentuk tangga. Dengan napas dalam-dalam, Mika melangkah ke tangga awan. Rasanya lembut dan kenyal seperti bola kapas. Saat dia naik lebih tinggi, bisikan itu semakin keras, semakin jelas. Tangga itu tidak seperti apapun yang pernah dilihat Mika. Tangga itu berkilauan dan berkelap-kelip. Setiap langkahnya memiliki warna yang berbeda. Udara di sekelilingnya bergetar dengan dengungan lembut, seolah-olah langit malam itu sendiri sedang menyanyikan lagu pengantar tidur. Saat Mika naik, dia melihat makhluk-makhluk fantastis mengintip dari balik awan. Domba-domba berbulu halus dengan sayap, bintang-bintang mengedipkan mata padanya, dan sinar bulan menari di sekelilingnya. Dia tidak takut. Dia merasa anehnya betah. Akhirnya dia sampai di puncak. Di hadapannya berdiri sebuah gerbang megah terbuat dari awan terindah yang pernah dilihat Mika. Gerbang itu sedikit terbuka, memperlihatkan dunia yang bermandikan cahaya keemasan yang hangat. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Mika mendorong gerbang itu dan melangkah masuk. Dia menemukan dirinya berada di kerajaan yang tidak seperti kerajaan lainnya. Awan-awan berbulu halus melayang seperti permen kapas dan makhluk-makhluk fantastis berkeliaran dengan bebas. Inilah kerajaan awan, tempat di mana mimpi dilahirkan. Dan tepat di depannya berdiri sebuah istana yang megah, dindingnya terbuat dari cahaya bulan dan debu bintang. Di tengah istana, di atas singgasana sinar bulan yang berkilauan, duduk seorang wanita dengan kecantikan yang halus. Dia memiliki rambut panjang yang berkilauan seperti cahaya bintang, dan matanya berbinar dengan kebijaksanaan seribu mimpi. Inilah Nyari, penjaga tidur. Selamat datang Mika, suara nyaris tenang dengungan lembut langit malam. Aku sudah menunggumu. Mika terkejut. Kau mengenalku? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Nyari mengangguk. Bisikan malam membawa namamu kepadaku, Mika. Mereka memberitahuku tentang hatimu yang baik dan keberanianmu, katanya. Kerajaan awan membutuhkan bantuanmu. Mika melihat sekeliling. Suasana yang tadinya semarak kini meredup selimuti bayangan. Makhluk-makhluk itu tampak khawatir, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Ada apa? Tanyanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Mimpi buruk telah menyerang dunia kita. Nyari menjelaskan, suaranya dipenuhi kesedihan. Mereka memakan ketakutan anak-anak, tumbuh semakin kuat setiap malam. Hati Mika tenggelam. Dia tahu betapa menakutkannya mimpi buruk. Kita harus menghentikan mereka, katanya. Suara mudanya penuh tekad. Nyari tersenyum melihat keberaniannya. Kita harus pergi ke dunia mimpi, Mika, kata Nyari. Tempat mimpi buruk dilahirkan. Hanya di sana kita dapat menemukan sumber kekuatan mereka dan memadamkannya. Mika, meskipun takut, tahu dia harus berani. Dia mengikuti Nyari menuju pusaran kegelapan yang berputar-putar, siap menghadapi mimpi buruk secara langsung. Nasib kerajaan awan,
dan mimpi anak-anak yang tak terhitung jumlahnya berada di pundak mereka. Bergandengan tangan, mereka melangkah ke pusaran kegelapan yang berputar-putar, pintu gerbang ke dunia mimpi. Imbesin Bolto Tandy Song Menspritsit. En sejumlah bel, feintain glurgering dissejated foliage. Bagian 6 mengungkap sumber ketakutan. Dunia mimpi adalah lanskap warna dan emosi yang berputar-putar. Mimpi indah berkilauan seperti pelangi, sementara mimpi buruk mengintai dalam bayangan, memakan rasa takut dan keraguan. Mika dan Nyari berkelana lebih dalam. Mimpi buruk tumbuh lebih besar dan lebih mengancam. Mika merasakan sedikit ketakutan, tetapi dia memegang erat tangan Nyari. Ketenangannya memberinya kekuatan. Mimpi buruk paling kuat di sini, Nyari menjelaskan. Suaranya nyaris berbisik di atas geraman bayangan. Kita harus menemukan sumber kekuatan mereka. Mereka akhirnya sampai di tempat terbuka. Di tengahnya berdiri sosok besar dan gelap, bentuknya terus berubah, mencerminkan ketakutan yang dimakannya. Mika menyadari sesuatu yang penting. Mimpi buruk mereka tidak lahir dari kegelapan, katanya perlahan. Bagian 7 lagu Nina Bobo untuk mimpi buruk. Kau benar Mika, kata Nyari, secercah harapan di matanya. Mimpi buruk memakan rasa takut pada emosi negatif yang kita simpan di dalam. Mika memandang sosok bayangan itu tidak lagi dengan rasa takut, tetapi dengan pengertian. Dia melihat bukan monster, tetapi manifestasi dari kesedihan dan kesepian. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Menutup matanya, Mika mulai bersenandung. Itu adalah lagu Nina Bobo yang biasa dinyanyikan neneknya. Sebuah lagu sederhana yang penuh dengan cinta dan harapan. Saat dia bersenandung, melodi itu menyebar ke seluruh dunia mimpi, menyentuh segala sesuatu yang ditemuinya. Sosok bayangan itu menggeliat seolah kesakitan, tetapi kemudian perlahan mulai menyusut. Mimpi buruk di sekitarnya merintih dan menghilang. Lagu Nina Bobo melarutkan bentuk mereka yang dipicu oleh rasa takut. Bagian 8, hadiah dan janji. Dunia mimpi bermandikan cahaya hangat saat lagu Nina Bobo Mika terus menenun keajaibannya. Bayangan yang dulunya mengancam surut, digantikan oleh rasa damai dan kau telah menyelamatkan kami Mika. Suara Nyari dipenuhi rasa syukur. Kau telah menunjukkan kepada kami bahwa bahkan mimpi buruk yang paling gelap pun dapat ditenangkan dengan keberanian dan kebaikan. Sebagai tanda terima kasih mereka, Nyari memberikan Mika sebuah hadiah bulu kecil berwarna-warni yang berkilauan dengan semua warna langit ajaib. Bulu ini, Nyari menjelaskan, akan memungkinkanmu mengunjungi kerajaan awan kapanpun kau mau. Mika menerima hadiah itu dengan hati yang penuh keajaiban. Dia telah menghadapi ketakutannya, membantu mereka yang membutuhkan, dan menemukan dunia di luar mimpi terliarnya. Dan sekarang, dia memiliki hubungan khusus dengan tempat yang menakjubkan ini. Bagian 9, perpisahan dengan penjaga. Dengan lambaian terakhir kepada Nyari dan makhluk-makhluk kerajaan awan, Mika melangkah kembali melalui gerbang awan. Saat dia menuruni tangga yang berkilauan, dia membawa serta kenangan petualangannya dan pelajaran berharga yang telah dipelajarinya. Kembali di kamarnya, Mika menggenggam bulu berwarna-warni itu. Warnanya memantulkan sinar pertama fajar. Dia tahu dia sekarang dapat mengunjungi kerajaan awan kapanpun dia mau, untuk membantu Nyari melindungi mimpi dan melawan mimpi buruk. Sejak hari itu, Mika dikenal di seluruh desa sebagai penjaga mimpi muda. Dia terus menatap langit ajaib setiap malam. Tetapi sekarang langit itu memiliki arti yang lebih dalam. Itu adalah pengingat akan petualangannya, keberaniannya, dan hubungan khususnya dengan kerajaan awan yang menakjubkan. Maka anak laki-laki yang pernah